Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya membuat video ini dini hari dari Kamis dini hari 8 Agustus 2024. Beredar viral di grup WhatsApp sekelompok orang, mungkin jumlahnya ya puluhan atau bahkan mungkin ratusan, mempersekusi seorang kiai di daerah Tangerang, namanya Kiai Haji Muhammad Tatang Royani, yang mempersekusi kelompok orang itu, katanya orang-orang muhibbin, di antara yang terlihat yang memprovokasi, mengkomando, namanya kalau tidak salah ini Ustadz Bukhari, yang mana Ustadz Bukhari ini ditengarai adalah kelompok dari muhibbin pengikutnya Muhammad Rizik Syihab, dari kelompok Front Pembela Islam yang hari ini bernama Forum atau Front Persaudaraan Islam, memprovokasi massa, mengatakan siap perang dan lain sebagainya, menantang jihad dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali, dan ini para muhibbin Pak Alawi Habib, terutama dari santri-santri Nahdien yang masih menjadi muhibbin, Anda hati-hati. Kalian adalah bukan kelompok mereka. Kalian boleh jadi adalah kelompok muhibbin yang membela Habib, tetapi bahwa kalau kalian bergabung bersama kelompok ini, kelompoknya Bukhari, maka Anda akan dicatat sebagai orang-orang yang bergabung dalam kelompok organisasi yang sudah dilarang, Front Pembela Islam. Dan kalau itu terjadi, maka jangan salahkan kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sampai chaos, maka Anda akan termasuk orang yang digaruk, Anda akan termasuk orang yang diciduk oleh aparat keamanan, karena jelas-jelas telah melanggar hukum, melakukan persekusi di rumah orang. Apapun alasannya, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Memasuki pekarangan orang, apalagi sampai masuk rumah orang, membuat kegaduhan, mempersekusi, mengancam, mengintimidasi, itu adalah pelanggaran hukum yang bisa dipidanakan. Sekali lagi Anda harus tahu peta di para muhibbin, khususnya yang santri-santri Nahdien, yang bukan dari kelompok FPI. Anda harus membedakan, membuat garis yang tegas. Tetapi kalau Anda hanya gara-gara isu Pak Alawi membela Pak Alawi, kemudian bersama-sama bergabung dengan kelompoknya Bukhari ini, maka jangan salahkan aparat kepolisian. Nanti kalau Anda ikut-ikutan ditangkap karena bergabung atas komandonya Bukhari yang notabene adalah pengikutnya Muhammad Rizik Syihab. Ya, saya dapat informasi Bukhari ini adalah pengikut akutnya Muhammad Rizik Syihab, artinya pengikut FPI. Bukan hanya sekedar muhibbin, tapi memang satu kelompok di jaringan organisasinya. Kelompok-kelompok yang menginginkan khilafah Islamiyah. Ya, apakah Anda mau bergabung? Ya, ini muhibbin-muhibbin yang non FPI ya. Kalau nggak hati-hati, Anda mau bergabung dengan kelompok tersebut, bergabung dengan kelompok FPI yang ingin mendirikan NKRI bersyariah, khilafah Islamiyah bersama Muhammad Rizik Syihab. Kalau Anda tidak hati-hati, terprovokasi dengan kelompok ini, Anda berarti satu kelompok dengan barisan mereka. Dan kalau kalian satu kelompok dengan barisan ini, maka kalian sudah mengidentifikasi diri sebagai kelompok-kelompok yang akan memusuhi negara Indonesia. Karena ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah. Hati-hati. Jangan mau diadu domba oleh para keturunan imigran di zaman di Indonesia yang sudah lama ingin NKRI bersyariah ini, ya ingin khilafah ini. Kalau Anda mencintai atau menjadi pembelanya kalian Balawi ini semata tentang nasab, ya silakan Anda banting tulang, kerja siang malam untuk mencari pembenaran dalam konteks ilmiah ya, mencari kebenaran. Nggak usah ikut-ikutan
gabung dan kelompok-kelompok FPI yang ingin khilafah, kelompok-kelompok radikal yang ingin khilafah. Anda terjerumus dalam kelompok yang menyesatkan, terjerumus dalam kelompok yang memusuhi bangsa dan negara, maka hadapannya bukan tidak hanya dengan anak-anak Nusantara, tapi dengan aparat TNI dan Polri. Dan terakhir bagi sedulur-sedulur, bapak-bapak Polri ya, panjenengan juga harus hati-hati di dalam menangani polemik nasab ini. Harus adil, harus tahu peta geopolitik gerakan Islam di tanah air ini. Mana yang pencinta habaib, mana yang sedang meluruskan sejarah, mana kelompok FPI. Ini berbeda-beda ini. Muhyiddin Habib, Muhyiddinnya Rizik Syihab ini rata-rata kelompok-kelompok FPI. Dalam konteks nasab sama, tapi dalam konteks gerakan mungkin berbeda. Jadi kalau panjenengan seperti kemarin di Gresik, tiba-tiba membuat peraturan melarang Gus Abbas, Kiai Imad untuk tidak membahas nasab, itu sama saja sampean, Pak Polisi sedang menggelar karpet merah, sedang menyiramkan petramak, menyiramkan bensin kepada kelompok-kelompok radikal ini untuk bersikap semaunya, seolah mendapatkan lampu hijau sehingga kemudian mudah melakukan persekusi-persekusi semacam ini. Karena merasa dilindungi oleh aparat, merasa dikasih angin segar oleh polisi. Jadi menurut saya ini ada hubungannya juga. Karena merasa dilindungi, dibela oleh polisi, mereka semakin berani main persekusi dan lain sebagainya. Yang benar seperti apa? Yang benar bersikap adil di tengah-tengah. Pengajiannya membahas nasab itu membahas ilmu, membahas kebenaran, nggak usah dilarang-larang temanya. Kalau kemudian di tengah-tengah asal itu ada indikasi pelanggaran hukum, ya tindak hukum siapapun yang melanggar hukum. Itu saja pedomannya, normatif saja. Jadi nggak usah kemudian mengeluarkan larangan membahas nasab. Itu malah salah panjenengan bertentangan dengan undang-undang tentang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Sudah mau bahas apa aja, yang penting di dalam ceramahnya tidak melanggar hukum, oke. Kalau kemudian ada yang melanggar hukum, ada yang nggak terima, ya silakan tidak lanjuti, kan begitu. Ya, kalau kelihatan kemudian seperti itu jelas-jelas berpihak kepada kelompok yang pro Ba'alawi, kelompok yang pro dengan kelompok-kelompok mereka, termasuk pro kelompoknya Rizik Syihab. Ini mereka akan mendapat angin segar, sombong. Ya kemudian melakukan persekusi begini karena merasa dilindungi. Jadi sekali lagi bersikaplah adil untuk aparat kepolisian, nggak perlu kemudian melarang, kecuali sudah terbukti sang ustadz itu di dalam ceramahnya mengajarkan perlawanan kepada bangsa dan negara, menyebarkan paham khilafah itu, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak budaya kita, mengharamkan Pancasila misalkan. Kalau itu kita dukung, karena bertentangan jelas ceramahnya dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ini Kiai Imad Gus Abbas kan ceramahnya sedang membela marwah bangsa dan negara, sedang membela tokoh-tokoh Nusantara, membela sejarah bangsa. Harusnya didukung, diarahkan saja mana yang kiranya melanggar hukum dan mana yang tidak. Di tengah-tengah lah, dilindungi gitu. Jangan tiba-tiba dibuat peraturan tidak boleh berbicara nasab, ini sama saja panjenengan sedang memberikan kompor, memberikan baju, memberikan bensin kepada kelompok-kelompok radikal pecinta habib yang keras untuk berbuat semaunya. Terima kasih. Mudah-mudahan indah hikmahnya sekali lagi kepada para warga Nusantara, para Muhyiddin Habib, Muhyiddin Ba'alawi, kalian hati-hati dengan siapa Anda berkumpul, dengan siapa kalian bergerak. Hindari kalian bergerak mengikuti provokasinya kelompok-kelompok radikal dalam lingkaran klan imigran Yaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.